Dulu tuh waktu SD sekitaran kelas 5 atau kelas 4 itu pengen beli teleskop. Awalnya tuh karena pulang kampung ke kampung saya tuh di Tapanuli Selatan. Itu langitnya bener-bener bersih banget. Bagus dan banget. iya, dan ada galaksi Bima Sakti itu kelihatan langsung pakai mata. Wow. Nah, dari situ mulai tertarik, tumbuh rasa ingin belajar, ingin mendalami lagi ilmu astronomi. Terus saya pengen emang anak muda Indonesia itu lebih banyak lagi yang aware sama science. Halo Sobat Media Indonesia, bagaimana kabarnya? Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Fahri Ihwanur yang akan menemani Sobat Nunggu Sunset dalam program yang pastinya Nunggu Sunset dong. Oke, kalau kemarin kita kan sudah bahas film nih, kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang mana seorang kreator TikTok dan juga seorang astronomer. Boleh dong kenalannya, Kak Bima? Halo teman-teman semuanya yang lagi nonton, kenalin nama saya Bima Nasution, seorang konten kreator di TikTok dan juga seorang astronomers, live streamers, astrophotograpers, dan ya masih menjadi fotografer juga nih sekarang kayak gitu. Oke Kak, sebelum ngobrol-ngobrol nih kan nih, aku pengen nanya dulu sebentar nih. Kalau dari latar belakangnya kakak nih ya kan ya, kakak kan kuliahnya nih di bidang pangan ya Kak? Iya Itu benar. gimana sih Kak kira-kira awalnya ikut atau masuk dalam dunia astronomi? Oke, jadi emang background saya tuh di dunia teknologi pangan. Kalau diruntut lebih jauh lagi, sebenarnya ceritanya saya jauh lebih kenal astronomi terlebih dahulu. Jadi saya suka astronomi itu mulai dari SD. Udah dari kecil? Iya, dari kecil. Dari kecil. Dan dulu tuh waktu SD sekitaran kelas 5 atau kelas 4 itu pengen beli teleskop. Awalnya tuh karena pulang kampung, itu langitnya bener-bener bersih banget. Bagus dan banget. iya, dan ada galaksi Bima Sakti itu kelihatan langsung pakai mata. Wow. Nah, dari situ mulai tertarik, tumbuh rasa ingin belajar, ingin mendalami lagi ilmu astronomi. Dan sama kayak mungkin banyak juga dari teman-teman yang seumuran saya saat itu pengen jadi astronot. Iya. Awalnya sih gitu. Termasuk saya Oh sendiri iya, Kak. sama. Saya sendiri juga termasuk astronot. Saya dulu waktu kecil kayak ngelihat orang tuh kayaknya kalau gimana sih rasanya ke bintang, Keluar ke angkasa, bulan, iya. terbang gitu Iya. ya. Nah, dari situ mulai belajar tentang mendalami lagi ilmu-ilmu astronomi, terus banyak-banyak baca. Justru jauh lebih kenal astronomi dulu, tapi ya seiring dengan berjalannya usia ya makin realistis aja gitu kan. Kayaknya nggak mungkin jadi astronot gitu ya. Ya udahlah, nyari yang realistis aja gitu. Ya, tapi kakak ini berarti astronomi ini kakak belajar sendiri ya atau otodidak gitu? Iya, kayak baca buku. Dulu tuh kan mungkin sekarang teman-teman beruntung gitu ya. Udah ada sosial media, ada platform yang memang kita bisa belajar online. Kalau zaman dulu kita harus nyari buku, beli buku, atau nyari guru mungkin zaman dulu kayak gitu. Zaman nggak dulu banget sih sebenarnya, kayak 2000 awal-awal 2010-an kayak gitu. Waktu belum masih ada, iya. media sosial masih belum ini sih ya. Benar, belum semasif sekarang. Dan kenapa bisa jadi ngambil teknologi pangan? Waktu SMA tuh ada minat bakat gitu kan, tes minat bakat. Ya minatnya memang pengen masuk teknik, anak teknik banget sebenarnya, pengen masuk arsitektur, tapi ternyata bakatnya nggak di situ. Lebih bagus nilainya kalau kata guru BK kayak di biologi sama kimia. Coba nih ambil yang berbau sama biologi kimia dan masuklah keterima di jurusan pangan itu, di jaminan mutu pangan lebih tepatnya sih kayak gitu. Dan undangan juga, jadi nggak bisa ditolak kan kalau nggak di blacklist kayak gitu jalur undangan. Tapi waktu ini kan waktu pas SMA berarti ya. Tapi kira-kira gurunya tahu nggak sih Kak kalau kakak nih sebenarnya suka ngelihat langit gitu saya? Kayaknya dulu belum banyak orang yang tahu ya. Saya udah fotografi, astrofotografi udah lama. Foto bulan pertama yang saya ambil itu tahun 2013. 2013 pakai teleskop yang lama itu. Umur berapa itu Kak? Berapa ya? Umur 14 tahun.
Jadi kayak 14 SMP, tahun, iya. SMP kelas 2. Iya, pakai teleskop yang lama itu, terus pakai kamera digital jadul gitu, lupa kamera pocket diarahin ke teleskop itu masih blur banget gitu gambarnya, belum ya sekarang lah, lu jauh banget. Tapi kan namanya juga berproses ya Iya, teman-teman. Jadi biar bisa tetap konsisten di sana juga. Apalagi kayak gitu. tadi masih berapa? 14 tahun ya? 14 tahunan kalau nggak salah. 14 tahun itu masih kelas 2 SMP ya? Iya, sekitaran. Itu termasuk keren dong, Kak. Thank Aku you. 14 tahun masih cuma main layangan, Kak. Sama, Iya. saya main layangan tapi sembari foto bulan. Sembari moto langitnya nih, Kak. Oke, Kakak. Kira-kira ada nggak sih, Kak, momen yang bikin Kak Bima nih sadar nih, kalau konten astronomi ini bisa relate nih sama anak muda? Dari semua konten-konten yang udah saya buat, jadi saya konten itu dari SMA sebenarnya udah konten. Ngebahas teknologi. Ya. Kayak gaming dulu tuh ya lagi rame kan, konten kreator gaming, rakit PC dulu. Ngerakit PC, iya. Rakit PC. Iya, vlog. Sampai beli peralatan PC-nya tuh dari saya kan tinggal di Bogor, ke Jakarta itu ngevlog buat beli peralatan PC. Nah, seiring berjalannya ternyata konten-konten astronomi kayak fenomena-fenomena astronomi itu saya suka foto dan lumayan rame juga di berbagai macam platform, utamanya di TikTok. Nah, tahun 2023 pas saya itu inget banget kontennya pas lihat matahari, kirain kayak biasa aja gitu kan, bahaya lihat matahari langsung tanpa menggunakan filter khusus. Gak taunya itu trending. Itu banyak banget yang nonton sampai puluhan juta. Seingat saya sih sekarang kayak udah hampir 30-an juta deh penontonnya. Emang sebahaya itu, Kakak, kalau misalnya kita melihat matahari itu nggak pakai filter itu? Bahaya, karena teleskop itu kan pembesarannya lumayan cukup tinggi. Bisa puluhan kali, bahkan ratusan kali juga tergantung dari magnifikasi atau kekuatan dari si teleskop itu. Jadi kita umpamakan lihat matahari berkali-kali lipat kayak pakai kaca pembesar yang eksperimen kertas, SD. Terus kebakar. Iya benar. Oh, itu pun nanti bisa kalau misalkan kita pakai teleskop terus ngeliat langsung ke matahari nggak pakai filter, mata kita kebakar. Itu makanya itu edukasinya di awal. Nah, nggak taunya banyak orang yang kepo dong. Coba dong Bang, pengen lihat kalau diarahin ke planet lain, kalau diarahin ke galaksi lain gitu ya, atau lihat ke bulan. Nah, dari situ banyak orang yang mulai request, teman-teman penonton-penonton yang mulai request, terus saya kabulin. Dan dari situ mulai banyak tumbuh rasa ketertarikan dari penonton kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya dari awalnya yang Kakak ini emang udah hobi dalam melihat langit, tapi Kakak juga mengajak kepada mungkin anak muda ya untuk kita ini sama-sama belajar langit ya, Kak. Keren banget. Ada nggak sih, Kak, kira-kira sebelum ini, Kak, sebelum Kakak ngonten, setelah mungkin ketertarikan Kakak kan emang dari kecilnya, Kak Bima nih. Dari Kak Bima sendiri pernah kayak mes sendiri gitu nggak sih ketika melihat langit yang mungkin ketika Kakak itu melihatnya pertama kali? Kayak mungkin Kakak melihat badai matahari pertama kali atau mungkin pernah lihat alien nggak, Kak? Ini menarik nih pertanyaan kalau tentang alien. Bisa panjang nih. Waduh. Tapi kalau untuk fenomena-fenomena langit, memang saya selalu dibuat kagum gitu ya. Selalu dibuat kagum. Entahkah itu udah pernah lihat atau belum pernah lihat, mulai dari fenomena gerhana matahari, gerhana bulan, terus ada yang tahu nggak? Mas pernah lihat gerhana Saturnus nggak? Jadi Saturnus itu ngumpet di belakang bulan. Itu fenomena 40 tahunan sekali lewat lagi di Indonesia. Saya ngejarnya sampai ke Sumatera Barat. Karena di Jawa itu nggak kelihatan. Itu kayak lihat langsung pakai mata, nyiapin 2 teleskop, 1 kamera, dan itu wow. Beneran loh, bulannya itu kayak nutupin Saturnus, jadi beneran nutup gitu. Itu kayak mes banget. Tahun berapa itu, Mas? Tahun 2024 bulan Juli tanggal 24. Oh, baru tahun kemarin? Tahun kemarin, ya. Jadi bulan nutupin? Saturnus. Wow. Istilahnya sebenarnya okultasi. Okultasi bulan terhadap planet Saturnus. Wow, tapi itu ada efeknya gitu nggak sih, Kak? Kira-kira nggak ada kalau dong. bumi itu nggak ada efeknya jadi, langsung ya? Fenomena-fenomena astronomi yang kita kenal, let's say kayak gerhana atau
kesejajaran planet itu nggak ada kaitannya sama aktivitas yang ada di bumi. Kadang-kadang kan suka ada, ini saya juga harus bantuin lurusin, kadang-kadang suka ada berita-berita yang beredar, kesejajaran planet ntar akan ada ombak tinggi, atau akan ada gempa bumi. Fenomena yang ada di bumi itu lebih ke geologis. Kalau yang astronomi itu di luar bumi dan nggak ada kaitannya, kayak gitu. Oh, berarti kalau yang masalah pasang surut air bulan sama gerhana bulan itu kalau gimana, misalkan Kak? pasang surut air laut dengan fase bulan itu ada karena memang ada gaya tarik dari gravitasi bulan. Tapi kalau untuk sejarah-sejarah planet atau dari gerhana itu nggak ada biasanya. Oke, tapi Kak Bima belum jawab nih pertanyaan aku Apa yang tuh? tadi. Gimana? Pernah ngeliat alien nggak? Alien? Belum tuh. Jujur belum pernah. Tapi Kakak percaya nggak? Percaya nggak ya? Kalau Jadi aku sih, dengan fun fact nih ya, seluruh bintang yang kita lihat di langit malam itu dengan mata sendiri itu masih berada di galaksi Bima Sakti tanpa bantuan teleskop ya. Itu seluruh bintangnya, dan setiap bintang diprediksikan ada 100 sampai 400 miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. wow. Dan setiap bintang itu hampir memiliki sistem tata suryanya sendiri. Coba bayangin aja, kalau kata NASA mungkin aja ditemukan beberapa ratus tahun yang lalu gitu ya, beberapa juta tahun yang lalu, Mars itu kemungkinan dihuni makhluk hidup. Kayaknya mungkin aja sih, probabilitasnya kemungkinan ada beberapa makhluk hidup lain yang berada dari planet lain atau bintang lain atau mungkin galaksi lain. Tapi sampai sekarang berdasarkan sains itu memang belum ada buktinya. Masih belum bisa dibuktikan ya. Tapi Makanya saya nggak bisa bilang percaya atau tidak, mungkin saja. Tapi mungkin saja, karena kalau dilihat dari yang tadi ada sistem tata suryanya sendiri ya Kak. Tapi kalau apa tuh namanya, kalau dilihat dari Mars katanya emang dia tuh punya sumber daya ya Kak. Yang kata NASA tuh dia emang kita pengen pindah ke Mars tuh, kira-kira beneran nggak sih Kak? Bisa? Bisa atau tidaknya sih itu kita lihat di masa depan ya. Karena saya bukan bagian dari NASA itu sendiri, jadi nggak bisa jawab juga. Tapi yang jelas emang proyek manusia ke depannya kayaknya pengen menjelajah bukan hanya planet lain, tapi mungkin bintang lain. Jadi kayak Interstellar. Ya, pindah-pindah bintang. Mungkin ya ke depannya. Itu salah satu film favorit aku Kak. Sama. Interstellar. Itu keren banget. Di 2014 kita beneran masuk ke apa tuh namanya? Gargantua itu Black keren. Hole. Itu bahkan yang waktu kemarin itu, fun fact, kemarin pas ulang tahunnya yang ke-10 kalau nggak salah. Iya. Saya juga nonton lagi. Itu merinding banget pas lagi ya. Itu masuk ke dalam Gargantuanya tuh. Karena menurut aku kalau itu kerennya film itu adalah dia bukan cuma membahas astronomi, tapi bagaimana dia menyelamatkan bumi dari kepunahan. Dan kerennya dia bisa memvisualisasikan dengan cukup akurat sih. Benar banget. Oh ya, ngomong-ngomong, Kak Bima ini kan pernah diundang ke Astronomi ITB nih, yang mana kalau nggak salah ITB itu salah satunya jurusan astronomi di Indonesia, Kak? Di Indonesia, benar. Iya. Bisa nggak sih Kak sharing ke kita sama apa yang ada Kakak pas ke sana gitu? Oke. Ada nggak? Ini fun fact juga kan, dulu pengen kuliah di ITB ya. Oh, pengen. Tapi pengen apalah, terserah jurusan apa aja, yang penting masuk kuliah di ITB. Sampai pernah foto di ITB. Pokoknya bela-belain ke Bandung waktu masih kecil, pengen foto di depan tulisan ITB, patung Ganesha yang kecil itu kan. Tapi kesampaian, alhamdulillah kesampaian. Alhamdulillah. Ya, dan walaupun gak masuk ITB jurusan kuliahnya, tapi bisa diundang dan jadi pembicara langsung di hadapan para dosen astronomi, di hadapan para mahasiswa astronomi. Itu kayak, wow, dari konten ternyata dampaknya cukup besar. Besar ya. Iya, bukan cuma buat ke saya, tapi ke audiens, ke penonton, kayak lebih banyak orang yang aware lagi, banyak orang yang terinspirasi dari konten-konten yang saya buat. Utamanya sih kayak saya suka bacain komen kan, Bang, gara-gara lu gue jadi suka astronomi, gue gara-gara lu jadi sering lihat langit malam, ternyata secantik itu ya Bang gitu. Nah, dan pas jadi pembicara di Astronomi ITB, itu salah satunya. Saya juga pernah diundang jadi pembicara di Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang. Itu juga amazed banget bisa sharing ke teman-teman bagaimana cara ngonten, terus astrofotografi, terus penggunaan teleskop kayak gitu sih. Susah nggak sih Kak pakai teleskop tuh kira-kira?
susah atau tidaknya tergantung jam terbang kali ya. Waduh, berarti Kak Bima nih jam terbangnya tinggi banget nih ya. Tinggian mungkin sampai keluar angkasa. Jadi yang penting itu banyak-banyak belajar sih. Apapun itu ya, bukan cuma penggunaan teleskop. Itu kan yang penting kalau teleskop ya kita tahu waktu yang tepat kapan untuk melihat suatu objek dan bagaimana cara memfokuskan si teleskopnya. Kalau dapat fokusnya, titik fokusnya, kita tahu spesifikasi dari teleskopnya, ya itu otomatis dengan sendirinya pasti bisa dengan sendirinya sih kayak gitu. Yang penting benar kata Kak Bima tadi, jam terbang. Jam terbang itu membuktikan. Oke, Kakak sebagai seorang konten kreator TikTok juga nih Kak, kira-kira apa sih Kak tantangan Kakak nih di tengah media atau hiburan nih Kak sebagai kreator astronomers nih Kak? Dan kira-kira ada nggak sih Kak project besar Kakak ke depannya terutama yang relate nih Kak sama anak muda? Kalau tantangannya sendiri sih jujur saya lebih banyak ke cuaca. Kalau untuk kayak di konten-konten lainnya itu enggak sih, saya nggak pernah merasa kayak tersaingi atau gimana. Justru saya pengen emang anak muda Indonesia itu lebih banyak lagi yang aware sama science. Kita tahu memang di platform TikTok sendiri itu hiburan memang pertama, tapi edukasi itu nomor 2. Peminat edukasi itu nomor 2 di TikTok. Dan so far selama saya ngonten, alhamdulillahnya banyak banget teman-teman juga yang excited walaupun itu video edukasi. Mungkin karena belum ada yang bahas atau mungkin baru sedikit yang bahas di Indonesia. Dan bayangin aja ngelihat objek-objek langit langsung pakai teleskop yang biasanya lihat di buku, textbooks di atau dari film-film. Tapi saya juga suka live streaming, liatin langsung permukaan bulan, permukaan matahari, aku juga bintang-bintang. Iya serius. Aku juga ngeliat video Kakak yang Saturnus. Dan itu keren banget. Aku kayak beneran ngeliat benda bulat terbang selama ini yang ada di atas kepala aku, ternyata ada seorang Indonesia yang bisa memvideokan secara langsung. Dan wow, keren banget. Dan emang kalau aku ngeliat Kakak ini, Kakak emang edukasi tapi kerennya adalah bisa dibalut dengan hiburan ini sendiri ya, sambil jadi nge-live. lebih mudah dipahami. Yang terpenting entertain penonton, dan saya masukin juga informasi yang mudah dipahami. Karena kalau misalkan kita terlalu pakai bahasa teknis, mungkin orang juga bingung kan. Dan saya pengen menjangkau itu lebih luas lagi, bukan hanya spesifik di niche yang saya pegang kayak di astronomi, tapi semua, kalau bisa seluruh masyarakat gitu ya bisa menikmati hasil-hasil karya yang saya buat kayak gitu. Dan untuk project kedepannya, sebenarnya ada project yang baru aja selesai kemarin di tanggal 7 sampai tanggal 8 September. Aku bisa nebak. Apa tuh? Blood Moon. Benar. Itu project yang udah dari jauh-jauh hari banget udah disiapin. Dan yang paling deg-degan itu karena cuaca. Kita nggak bisa prediksi cuaca seminggu sebelumnya. Mungkin bisa track dari data dari BMKG, misalkan saya ngambil dari BMKG dari data-data beberapa tahun yang lalu di tahun yang sama, di tanggal yang sama, probabilitas cuacanya itu cerah atau mendung atau berawan atau hujan. Tapi tetap kita harus tracking lagi cuacanya tuh 2 jam ke depan dari 2 jam sebelumnya. Dan alhamdulillah tanggal 7 waktu itu tuh tanggal 7 sampai tanggal 8 langit, saya tinggal di Bogor, langitnya cerah banget. Bisa live streaming dari jam 7:30 malam sampai jam 4 pagi. Sekitaran 8 jam kurang lebih. 8 jam live di TikTok. Nungguin Blood Moon yang tadi ya? Blood Moon yang tadi tuh kalau bisa dideskripsiin tuh apa sih Kak? Jadi itu gerhana bulan total sebenarnya. Iya, gerhana bulan total saat kesejajaran antara matahari, bumi, dan juga bulan. Mengakibatkan bayangan bumi itu jatuh nih ada buminya nih, saya juga bawa bumi. Jadi bayangan bumi. Ini bola yang bisa ini ya? Coba boleh yang rame itu di TikTok videonya. Dari tadi bola kayak gini, iya. Nih lihat nih. Nah, coba tangan satu dong. Tangan satu nih. Coba aku boleh minjem nggak Kak? Boleh dong. Penasaran banget nih. Oke. Awas, tergoncang penonton yang di rumah juga goncang-goncang lagi. Sobat Media Indonesia, ini adalah
rumah kita sendiri. Dan Benar. sekarang rumah ini ada di tangan kita. Ini bukan magic ya. Bukan, itu Tapi science. Science. Purely Oke. science, bukan magic. Kita taruh dulu. Oke. Oke. Lanjutin lagi gerhana. Jadi gerhana itu gara-gara si blood moon itu bayangan bumi itu jatuh ke permukaan bulan. Makanya dia tertutup cahaya bulannya. Dan biasanya gerhana itu terjadi saat bulan purnama, fase bulan purnama. Dan kebetulan saat tanggal 7 dan 8 kemarin itu kita yang di Indonesia bisa melihatnya. Dan banyak juga dari teman-teman yang nonton dari Sabang sampai Merauke, bahkan saya lihat datanya 4% itu yang nonton dari Malaysia, Wah. sekitaran 1% itu sisanya dari negara lain. Jadi ada yang dari Taiwan, saya lihat tuh penontonnya ada dari Brunei, macam-macam, ada dari US juga, dari Eropa juga waktu itu live streaming dengan total penonton 1,4 juta penonton. Wow, gimana rasanya, Kak? Itu amazed banget, Amazed kayak banget, seneng banget ya. Wow. peaknya itu yang standby yang nonton 55.500 penonton pas fenomena puncak dari gerhananya. Wow. Keren banget, Kak. Dan itu kayak walaupun malam begadang nggak tidur sampai pagi, nggak ngantuk karena kayak amazing gitu yang Dan pas nonton. tidur nyenyak banget, kan? Bener, karena lega, wah dapet nih momennya gitu kan. Dan fun fact, yang nonton, orang tua saya nonton, jadi saya kalau live streaming itu di atas balkon, orang tua nonton dari jauh, dari pojok. Ini tetangga, satu RT nonton dari depan rumah. Serius, satu RT nonton. Muterin rumah Kak Bima? Enggak, Oh, di depan ada pos kamling gitu. Jadi bapak-bapak sembari ngeronda nonton itu. Pas sholat subuh kan habis selesai jam 4, sholat subuh. Wah itu keren katanya, serius itu bener kayak gini. Kata bapak-bapak pas di masjid habis sholat subuh. Menarik banget. Wah, keren banget nih Sobat Media Indonesia. Tapi kayaknya nih Kak, kita udah mau selesai nih Kak. Oke. Dan tapi sebelum selesai nih Kak, kira-kira ada nggak sih pesan yang paling Kak Bima sampaikan nih ke Sobat Media Indonesia supaya lebih sering tengok langit? Oke. Jadi untuk teman-teman Sobat Media Indonesia dimanapun teman-teman nonton, coba sesekali luangkan waktu. Semalam atau ya dalam seminggu, at least satu malam lah. Kalau langit lagi cerah, matikan lampu rumah depan dan pandang ke arah atas kita. Kalian bayangkan itu bintang-bintang. Mungkin kalian juga yang tinggal di pedesaan, yang langitnya masih jernih, yang langitnya terhindar dari polusi cahaya, bentangan galaksi Bima Sakti, di mana tempat kita tinggal, bahwa kita ini hanyalah debu di ujung galaksi Bima Sakti gitu loh. Kita nikmatin dulu keagungan Tuhan gitu ya, yang sudah Tuhan ciptakan dengan triliunan bintang mungkin ya, dan ketidakpastian di alam semesta dengan jumlah galaksi-galaksi yang tersebar. Kita rehat sejenak, kita merefleksikan diri gitu ya, sejenak bahwa wah ternyata kita hidup di dunia ini ada maknanya loh. Dan untuk teman-teman mungkin yang pengen mulai hobi di astronomi, di astrofotografi, ataupun dimanapun itu, yang terpenting sih konsisten. Dan jangan kubur cita-cita tersebut, karena saya dulu kan cita-citanya pengen jadi astronot, tapi jadi astronomers, walaupun kuliahnya nggak sesuai, yang penting kejar aja dulu. Dan mungkin suatu saat nanti, saat waktunya, kalian tahu itu waktunya, langsung gitu, masuk. Sikat aja kayak gitu. Oke, Kak Bima, terima kasih. Kak Bima, Sebelum kita dadah sama penonton, punya nggak kayak slogan untuk Sobat Media Indonesia atau Sobat Nunggu Sunset ini kayak tengok langit gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau slogan saya sendiri ada, sembari nunjukin gambar yang saya punya deh. Boleh. Saya bawa nih. Boleh. Ini hasil astrofotografi yang saya ambil. Kira-kira bisa nebak nggak ini gambar apa? Kira-kira. Dari ini nih di langit. intip dikit. Iya bener sih. Bener dong langit. Jadi
boleh bantu pegang, kita liatin ke penonton sama-sama. Jadi ini adalah gambar planet-planet di tata surya kita yang saya ambil. Ini waktunya berbeda-beda, mulai dari planet Merkurius, ini yang kecil, Venus, ini ISS, Bumi nggak mungkin dong, saya tinggal di Bumi ya, foto Bumi. Jadi saya wakilin Bumi dengan International Space Station, planet Mars, Jupiter dengan keempat bulan utamanya, terus planet Saturnus, Uranus, Neptunus, bulan, dan juga matahari. Dan slogan yang biasa saya pakai, ayo kita jelajahi antariksa. Kayak gitu. Hashtag jelajahi antariksa. Kayak gitu. Ayo kita jelajahi antariksa. Dadah. Dadah.